Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib, Bapa yang kekal, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami hingga pada pagi hari ini kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap dari kita yang hidup dalam perjalanan iman pasti pernah menghadapi tantangan. Terkadang ketika badai kehidupan menerpa, iman kita bisa saja goyah. Namun, pada saat seperti inilah kita diundang untuk bertekun dan teguh. Berjalan bersama Tuhan bukanlah janji akan hidup yang tanpa masalah, melainkan panggilan untuk tetap kuat meskipun di tengah badai. Injil Kristus mengajarkan kita untuk berpegang pada pengharapan yang teguh, karena janji Tuhan tidak pernah gagal. Dalam dunia yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian, kita seringkali tergoda untuk meragukan jalan yang sedang kita tempuh. Akan tetapi, firman Tuhan yang kita renungkan hari ini mengingatkan bahwa ketekunan dalam iman adalah pondasi yang kokoh untuk hidup kita. Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk percaya, tetapi juga untuk tetap kuat, setia, dan tidak tergoyahkan meskipun kita menghadapi banyak rintangan. Mari sama-sama kita baca dalam kitab Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-23 yang mengatakan, "Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya." Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, secara umum, tekun dalam iman berarti rajin dan sungguh-sungguh dalam mempercayai keyakinan dan ketetapan hati. Seseorang yang bertekun dalam iman, ia tidak mudah dipengaruhi atau digoyahkan oleh sesuatu yang menimpanya. Ia juga tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh gelombang persoalan, tetapi tetap teguh dalam imannya kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Teguh dalam pengharapan berarti tetap tidak berubah dalam harapan, keinginan, permohonan, ataupun permintaan. Tetap dan tidak berubah seperti awalnya. Seseorang yang teguh dalam pengharapan, ia tidak mudah dipengaruhi atau digoyahkan. Dia akan bertahan, bahkan tahan uji, sampai harapan, permohonan, permintaan, atau keinginannya dapat terpenuhi dan menjadi kenyataan. Tetapi kenyataannya, hidup sebagai orang percaya tidak selalu mudah. Dunia menawarkan banyak alasan untuk menyerah, dan seringkali harapan kita terhantam oleh situasi yang tampaknya mustahil. Namun di tengah kesulitan itulah kita diingatkan bahwa kita harus tetap kuat, tidak bergoncang,
dan tidak tergeser dari pengharapan Injil. Iman yang kokoh adalah iman yang telah diuji oleh api pencobaan, dan hanya melalui ujian itulah kita dapat bertumbuh lebih dalam pengenalan akan Tuhan. Namun beberapa fenomena menunjukkan bahwa tidak semua orang dapat tetap teguh dalam pengharapan, permohonan, permintaan, atau keinginan mereka. Ada orang-orang tertentu yang justru sering diombang-ambingkan oleh pengharapan, permohonan, permintaan, atau keinginan mereka. Sekarang mari kita simak dan kita pelajari ayat nas kita yang tercatat dalam surat Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-23. Alkitab mengatakan, "Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar, dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya." Melalui ayat firman Tuhan ini, Rasul Paulus menasihati dan mengingatkan kita supaya kita harus bertekun dalam iman. Secara implisit, Rasul Paulus mengatakan supaya kita tetap rajin, setia, dan sungguh-sungguh mengimani Yesus Kristus, Tuhan kita. Supaya kita tetap percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak tunggal Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, bahwa Dia adalah Sang Mesias. Kita harus tetap percaya bahwa Dia adalah juru selamat manusia berdosa bagi setiap orang yang percaya kepadanya, bahwa Dia adalah penguasa tunggal kerajaan surga di sepanjang masa sampai pada akhirnya. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat 22 mengatakan, "Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara." Pada zaman itu, di tempat itu, yaitu di Listra, Ikonium, dan Antioquia, Rasul Paulus memberi nasihat dan mengingatkan murid-muridnya supaya mereka menguatkan hati, supaya mereka bertekun dalam iman, yaitu iman yang teguh kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia juga mengingatkan bahwa untuk masuk dalam kerajaan sorga, kita harus menghadapi banyak tantangan, godaan, dan sengsara. Bahkan juga ada hinaan, cemooh, caci maki, tekanan, dan intimidasi. Namun percayalah, imanilah, barang siapa bertekun dalam iman kepada Yesus, sampai pada akhirnya, Dia yang bertahta di sebelah kanan Allah Bapa akan memberinya bagian hidup yang kekal, yang damai sejahtera di surga. Untuk itu, dalam berbagai kondisi dan situasi, kita harus bertekun dalam iman dan kepercayaan kita bahwa Injil Kristus membawa sukacita dan damai sejahtera bagi semua orang yang percaya kepadanya. Kita harus meningkatkan dan menguatkan iman kita bahwa Injil Kristus adalah sumber dari segala hukum dasar dari kerajaan sorga yang dipimpinnya. Lebih lanjut, Rasul Paulus juga menasihati supaya kita tetap teguh dan tidak bergoncang dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Maksudnya, supaya iman kita tetap teguh kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Agar iman kita kepadanya tidak goyah, supaya iman kita kepada Tuhan Yesus tidak berguncang, supaya keyakinan kita kepada Dia, Sang Penebus dosa, tidak berubah. Meskipun berbagai tantangan datang, jangan biarkan pengharapan kita goyah. Rasul Paulus menegaskan bahwa tidak ada yang lebih penting daripada Injil Kristus. Injil ini bukan hanya berita, tetapi pondasi kehidupan kita. Ketika kita berpegang teguh pada Injil, tidak ada badai kehidupan yang bisa menggoyahkan kita. Dengan sangat lugas dan tegas, Rasul Paulus mengingatkan kita dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil.
Peringatan Rasul Paulus ini memberikan pernyataan yang sangat esensial dan hakiki. Janganlah mau iman dan pengharapan kita digeser dari Injil Kristus. Janganlah mau iman dan pengharapan kita diubah dari Injilnya. Janganlah mau kepercayaan dan pengharapan kita kepada firman yang hidup ditukar dengan apapun, oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengingatkan kita dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu terima dan kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dengan perkataan lain, janganlah sudi pengharapan kita dialihkan pada pengharapan lain di luar Injil Kristus. Janganlah kita bersedia jika pengharapan kita digeser karena alasan apapun. Sekali pengharapan kita ditujukan kepada Injil Kristus, maka kita jaga pengharapan kita pada Injilnya untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, perjalanan iman adalah perjalanan panjang yang memerlukan ketekunan dan kesetiaan. Dalam setiap langkah, kita diundang untuk terus bertekun, sekalipun kadang jalannya terjal. Pengharapan kita harus selalu ditambatkan pada Injil, sumber kekuatan dan kehidupan yang sejati. Biarlah iman kita kepada Yesus Kristus tetap teguh dan tidak tergoyahkan. Injil Tuhan yang membawa sukacita dan damai sejahtera sudah diberitakan kepada kita dan semua orang dari segala bangsa di bawah kolong langit dan di atas bumi. Injil Kristuslah yang sudah kita dengar, kita terima dan kita imani. Bahkan kita dan semua orang percaya sudah mendengar, mempelajari, menggeluti, dan mengimani Injilnya dengan setulus hati dan segenap jiwa. Kemudian, akankah kita mau apabila iman dan pengharapan kita dalam Injil Tuhan digeser oleh seseorang? Apakah kita bersedia jika seseorang menggeser kepercayaan dan pengharapan kita dari Injil Yesus Kristus? Dalam surat Roma pasal 15 ayat 4, Rasul Paulus dengan sangat tegas dan lugas menasihati dan mengingatkan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Melalui pernyataan Rasul Paulus dalam ayat firman Tuhan ini, kita diingatkan supaya firman Tuhan yang sudah ditulis menjadi pelajaran yang baik, lebih baik, dan terbaik bagi kita. Supaya kita semakin berpegang teguh pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari firman Tuhan, yaitu kitab suci. Oleh sebab itu, marilah kita bergembira, bersukacitalah, bersorak-sorailah dalam pengharapan kepada Tuhan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa dengan iman yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam surat Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-12 berkata demikian, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ingatlah bahwa kita dibenarkan oleh karena iman kita kepada Yesus. Kemudian kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Beginilah firman Tuhan yang tertulis dalam surat Roma pasal 5 ayat 1. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Apalagi sekarang kita sudah dibenarkan oleh darah-Nya yang sangat kudus dan mahal. Kita sudah ditebus dengan darah-Nya yang tercurah di Bukit Kalvari. Kita sudah dibenarkan dan diselamatkan oleh Dia, bukan dengan emas, perak, intan, dan permata, bukan pula dengan barang-barang yang fana, tetapi Yesus menebus, membenarkan, dan menyelamatkan kita dengan darah-Nya yang kudus dan mahal. Demikianlah firman Tuhan dalam surat Roma pasal 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya,
kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kesimpulan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, bertekunlah dalam iman, tetap teguh, dan jangan bergeser dari pengharapan Injil. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa perjalanan kita sebagai umat percaya memang penuh tantangan, tetapi ketekunan kita akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Bersandar pada Injil Kristus akan membuat kita mampu berdiri teguh dalam badai kehidupan dan mencapai pengharapan yang kekal di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang menguatkan dan mengingatkan kami untuk tetap teguh dalam iman. Ajar kami ya Tuhan, untuk selalu bertekun, bahkan dalam kesulitan. Kami berdoa bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan, kiranya Engkau memberikan penghiburan dan keteguhan hati. Teguhkanlah pengharapan kami, agar kami tidak goyah dalam menghadapi godaan dunia ini. Kiranya apa yang telah Engkau firmankan pada hari ini, dapat kami tanam dalam hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang telah Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan pada pagi ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit mereka, pulihkan kehidupan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu
akan melakukan berbagai aktivitas, kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.